Abang buat video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kegiatan rutinitas pembelajaran secara online ini. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang penyimpangan akidah dan cara penanggulangannya. Fi bayanil inhirafi anil aqidati wa sulit tawakki minhu. Jadi Ustaz baca, mana tahu yang tidak tahu bacaannya, sambil Ustaz artikan dan jelaskan. Al-inhirafu anil aqidati sahihati mahlakatun wa dhaya'un. Penyimpangan dari akidah yang benar adalah suatu kehancuran, mahlakatun, suatu kehancuran, wa dhaya'un, kesesatan. Karena apa? Karena akidah yang benar, kalau seandainya tidak memiliki akidah yang benar, tentu dia akan celaka. Celaka artinya masuk ke dalam neraka, karena akidah dasar dari beriman kita kepada Allah yang benar adalah berakidah yang benar. Sehingga kalau orang tak punya akidah yang benar, tentu dia akan sengsara hidupnya, ya, akan termasuk dia orang yang sesat. Wal fardu bila aqidatin sahihatin, wal fardu bila aqidatin sahihatin, dan seseorang yang tak punya akidah, fardu itu seorang tak punya akidah yang benar, yakunu farisatun lil awhami, seseorang itu akan menjadi mangsa, farisah, mangsa. Bagi apa? Lil awhami wasyukuk, ya. Menjadi mangsa bagi persangkaan dan keraguan-raguan. Artinya banyak keraguan-raguan yang akan timbul pada diri seseorang yang tak punya akidah yang benar. Allati rubbama tatarakam. Allati rubbama itu keraguan-keraguan dia tadi, persangkaan-persangkaan dia tadi, yang lama kelamaan semakin menumpuk, ya, semakin menumpuk, tatarakam alaihi, yang semakin menghalanginya dari pandangan, fatuhjabu anhu ru'ya as-sahihah, sehingga semakin menumpuk dan menghalangi dari pandangan yang benar, ya, terhadap jalan hidup kebahagiaan. Kemudian wal mujtama'u alladhi la tasudu aqidatun sahihatun. Masyarakat tadi pribadi gitu, ya. Seorang yang tak punya akidah yang benar, dia akan menjadi mangsa, ya. Artinya dia akan menjadi bingung dan timbul keraguan-raguan yang sangat banyak terhadap satu hal yang terjadi pada dirinya ataupun dengan alam semesta ini. Banyak keraguan-raguan di mana Allah. Kalau nak punya akidah yang benar, akidah yang kuat, tentu dia akan bingung, akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang dalam pikirannya yang sehingga nantinya akan merusak, ya, pemikiran dia dan bisa jadi dia masuk kepada kesesatan. Wal mujtama'u allazi la tasuduhu aqidatun sahihatun, dan masyarakat, ya, masyarakat yang tak punya, la tasudu aqidatun, tidak didasari atau tidak dibimbing, tasudu, sayyada yusaidu, tasudu, yang tidak dibimbing oleh akidah yang benar, maka huwa mujtama'un bahimiyun, ya, maka tak ubahnya seseorang atau masyarakat tersebut adalah masyarakat bahimi, yaitu masyarakat hewani.
Artinya tidak punya landasan hidup, tak punya tujuan hidup, tidak memiliki prinsip-prinsip hidup bahagia, ya. Sekalipun mereka punya harta yang banyak, ya, bergelimang dengan materi, ya, terkadang justru dengan materi tersebut membuat mereka celaka. Karena apa? Karena tidak tahu kemana arah harta yang akan dia bawa. Kalau orang punya akidah yang benar, yang kuat bahwasanya harta tersebut adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, ada hak orang lain, ada hak keluarga kita, ada hak orang tua kita, ada hak untuk dizakatkan ketika sampai nisabnya, begitu juga harta dari baik yang tetap ataupun harta yang berkembang. Ya, semua itu ada aturan-aturan kalau seandainya seseorang itu punya akidah yang benar, sehingga dia bisa memahami bagaimana caranya supaya harta itu tersebut bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk orang lain. Kalau orang tak punya akidah, tentu dia akan memperkaya dirinya sendiri, kemudian ketika hilang hartanya dia takut. Tapi kalau seorang yang punya akidah yang benar, tentu dia akan tahu ketika mendapatkan harta bagaimana, ketika kehilangan harta bagaimana, ketika banyak harta bagaimana. Dia tahu prinsip-prinsip mencapai hidup kebahagiaan sesuai dengan akidah yang benar, ya. Jadi orang yang tak punya akidah yang benar, walaupun bergelimang dengan materi tapi tak punya akidah yang benar, mereka akan hancur, ya, sebagaimana yang kita lihat pada masyarakat jahiliyah, ya. Karena sesungguhnya orang-orang jahiliyah punya harta yang sangat banyak tetapi tidak bisa membuat hidup mereka bahagia dengan harta tersebut. Karena kebahagiaan dunia ini bukan terletak dari harta yang banyak sebetulnya, tetapi sarana untuk mencapai kebahagiaan iya. Tapi bukan harta satu-satunya yang akan membahagiakan. Yang membahagiakan adalah punya akidah yang benar, akidah yang sesuai dengan apa yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi orang yang tak wal mujtama'ul ladzi la tasuduhu aqidatun sahihatun huwa mujtama'un bahimiyun. Masyarakat yang tak dilandasi oleh akidah yang benar, maka taubahnya seperti masyarakat hewani, ya, masyarakat hewani tidak memiliki prinsip hidup bahagia sekalipun bergelimang dengan harta, ya, bergelimang dengan materi. Tetapi justru dengan materi tersebut mereka akan menyimpang, menyeleweng, bahkan ada sebagian mereka yang membunuh diri mereka karena ada sebab musabab hal yang sepele, tidak tahu jalan arah yang harus mereka tempuh, sehingga mereka membunuh diri mereka sendiri, ya. Itu yang pertama, ya. Kemudian ada beberapa hal, ya, dan sebab penyimpangan dari akidah yang sahihah, ya, yang perlu kita ketahui. Al-inhiraf anil aqidati sahihati lahu asbabun. Penyelewengan dari akidah yang benar itu ada berapa sebab. Di sini Ustaz buat sesuai dengan buku yang kita pelajari itu ada sekitar 7 poin tentang sebab-sebab penyimpangan seseorang dari akidah yang benar. Yang pertama, at-ta'assuf lima alaihi al-aba'u wal ajdadu wat tamassuk bihi wa in kana batila, yaitu ta'assuf itu sudah bahasa Indonesia, sebetulnya sudah menjadi bahasa Indonesia, ya, ta'assub. Apa itu ta'assub? Fanatik, ya. Fanatik terhadap apa yang
dibawa oleh aba, orang tua, ya. Artinya ta'assub terhadap sesuatu yang diwarisi oleh orang tuanya, bapak, kakek, nenek moyangnya. Berpegang dia dengan akidah tersebut, ta'assub bihi, berpegang teguh dia, wa in kana batila, sekalipun itu batil, sekalipun itu sesat. Dan mereka mencampakkan segala apa yang menyalahi keyakinan yang dititiskan oleh orang tuanya, oleh kakeknya, nenek moyangnya, ya. Sekalipun hal itu benar, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqilun. Ini keyakinan mereka, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Apa kata mereka? Qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Qalu, mereka mengatakan, menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti, bal nattabi'u alaihi aba'ana, bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana, kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapatkan dari nenek moyang kami. Artinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh nenek moyang kami, itulah yang akan kami ikuti, ya. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun, walaupun nenek moyang mereka tersebut tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Artinya ta'assub tadi, ya. Ta'assub itu fanatik terhadap apa yang telah dititiskan oleh nenek moyang mereka, walaupun itu salah, tetapi mereka tetap akan berpegang teguh terhadap keyakinan nenek moyangnya. Ini yang kita dapati dari cerita-cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sulit untuk menyampaikan dakwah di kota Mekah pada waktu itu. Karena apa? Karena mereka ta'assub alaihi al-aba wa in kana batila, walaupun mereka orang-orang Quraisy, nenek moyang mereka itu batil semuanya, sesat, tetapi mereka menganggap itu semua benar, sehingga sulit sekali untuk menerima kebenaran. Kita tahu bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya, sangat sedikit sekali di antara orang-orang Quraisy yang menerima dakwah beliau, karena tadi salah satunya adalah ta'assub alaihi al-aba wal ajdad, menganggap benar walaupun mereka tidak mengetahui dalil-dalilnya. Itu yang pertama, ya, ta'assub. Yang kedua, at-taqlidul a'ma, ya, at-taqlidul a'ma. Yang kedua adalah at-taqlidul a'ma. Apa itu? Taqlidul a'ma itu adalah taklid buta. Ya, taklid buta, yaitu bi akhdhi aqwalin nas fil aqidah, dia mengambil pendapat manusia, ya, dalam hal masalah akidah, min ghairi ma'rifati daliliha wa ma'rifati mada sihhatiha, tanpa mengetahui dalilnya, ya, min ghairi ma'rifati dalilnya, tanpa mengetahui dalilnya, dan tanpa menyelidiki, wa ma'rifati mada sihhatiha, seberapa jauh kebenaran atas pendapat yang dia yakini tadi, ya, atas pendapat yang dia yakini tadi, sebagaimana yang terjadi di kalangan orang-orang kelompok-kelompok yang sesat, yaitu kelompok Mu'tazilah,
Jahmiyah, ya, dan lain sebagainya. Mereka bertaklid atau taklid buta, mengikuti secara buta tanpa ada dalil, ya, kepada orang-orang yang sebelum mereka, dari para pemimpin-pemimpin mereka yang sesat, sehingga mereka juga sesat, jauh dari akidah yang sahih. Artinya apa yang disampaikan oleh gurunya mereka taklid. Kita tidak boleh taklid, ya, terhadap satu pendapat. Makanya manhaj as-salaf itu bukan berlandaskan kepada satu mazhab saja dalam hal fikih misalnya. Dalam hal fikih kita semua mazhab itu kita terima, ya, kita cari mana yang lebih kuat. Kelompok terkadang ada yang mereka tak mau menerima kalau tidak sesuai dengan akal mereka, tak sesuai dengan pendapat kelompok mereka, ya, padahal itu sesuatu kebenaran. Taklidul a'ma, ya, taklid buta namanya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-ghulu fil awliya'i was-salihin. Yang ketiga, gulu, berlebihan, ya, gulu itu berlebihan. Fil awliya'i was-salihin, gulu terhadap para wali dan orang-orang saleh, ya. Artinya berlebihan dalam mencintai para wali dan orang-orang saleh. Ini tidak boleh di dalam agama kita. Dalam Islam tidak boleh gulu terhadap orang, bahkan cium tangan, ya kan. Ada juga orang yang minum air cucian kaki gurunya, ya. Apalagi yang kita lihat, ya, dari kelompok-kelompok yang menyimpang, bahkan mencari berkah dari bajunya, dari air ludahnya dan lain sebagainya. Itu tidak boleh, ya. Itu gulu namanya, gulu kepada para wali atau orang-orang saleh. Wa raf'ahum, ya, serta mengangkat mereka. Wa raf'uhum fawqa manzilatihim, yang mengangkat mereka, mengangkat para wali, mengangkat orang-orang soleh itu di atas derajat yang semestinya. Artinya mengangkat mereka tidak pada tempatnya, ya, mengangkat mereka di atas derajat yang semestinya. Bihaitsu yu'taqadu, ya, bihaitsu yu'taqadu, sehingga meyakini pada diri mereka itu, ya, punya sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya serta mengangkat mereka, ya, agak salah Ustaz nampaknya. Ya, artinya bihaitsu yu'taqadu fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah, ya. Wa raf'um fawqa manzilati, mengangkat mereka di atas derajat yang semestinya, sehingga meyakini pada diri mereka itu ada suatu kemampuan yang mereka miliki, sebetulnya itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. La yaqdiru alai illallah, min jalbin naf'i, ya, menolak mudaratan, ya, mendatangkan kemanfaatan, wa daf'id dharri, min jalbin naf'i itu mendatangkan manfaat, ya, wa daf'id dharri itu menolak kemudaratan. Artinya itu kekuatan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tetapi disandarkan kepada guru mereka, disandarkan kepada wali mereka. Sebetulnya mereka tak memiliki kekuatan dalam hal tersebut, ya. Wattikhadhuhum wasaid, bahkan pengikut-pengikut mereka tersebut menjadikan para wali dan orang-orang guru-guru orang mereka
saking berlebihannya, wasaid, ya, menjadikan mereka perantara bainallah wa baina khalqihi, ya, menjadikan sebagai perantara antara Allah dan makhluknya, sehingga bahkan pada sampai tingkat penyembahan kepada para wali, ya, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang terjadi seperti itu, saking berlebihannya, saking gulunya mereka menyembah kuburan wali mereka, ya. Bahkan juga mereka bertakarrub ke kuburan walinya, ya. Dengan apa? Dengan cara berkurban, bernazar, berdoa di sana, ya, istighatha, dan meminta pertolongan di sana, ya. Itu yang terjadi di kaum Nuh yang dahulu. Bagaimana mereka pertama kalinya mereka membuat patung, ya, membuat gambar saja untuk mengenang orang-orang soleh di antara mereka. Kemudian generasi pertama timbul, datang generasi kedua menganggap bahwasanya tak pantas kita hanya sekedar menggambar saja, kita buat patung supaya menghormati wali-wali tersebut, menghormati orang-orang soleh tersebut. Pada akhirnya lama kelamaan hilang kurun yang pertama, hilang masa yang kedua, masa ketiga, akhirnya patung-patung yang dibuat oleh nenek moyang mereka akhirnya disembah. Itu yang terjadi di kaum Nabi Nuh alaihi salam, ya. Karena apa? Karena dasarnya berlebihan. Kita tidak boleh berlebihan, ya, mencintai para wali dan orang-orang saleh. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh disebutkan, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra, ya. Jangan sekali-kali kamu meninggalkan, ya, alihatakum, penyembahan tuhan-tuhan kamu, wala tadharunna wadda, dan jangan pula sekali kamu meninggalkan penyembahan wad, patung, dan jangan pula wala suwa'a, dan juga pula suwa', ya, ini patung juga, wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra, semuanya ini patung, ya. Patung-patung ini adalah patung orang-orang soleh di kala Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan dakwahnya ratusan tahun, yang beriman hanya sedikit sekali di antara kaumnya yang beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada mereka, ya, berupa air bah yang sangat besar. Karena apa? Karena gulu tadi, berlebihan terhadap orang, mencintai orang-orang saleh, sehingga tidak ingin menerima ajakan Nabi Nuh alaihissalam, ya. Itu al-ghulu fil awliya was salihin. Kemudian yang keempat, al-jahlu fil aqidah as-sahihah, ya. Bodoh. Jahlu itu bodoh. Fil aqidah as-sahihah, dalam akidah yang benar. Artinya tidak mengetahui akidah yang benar. Kebodohan terhadap akidah yang benar, karena tidak mau atau enggan mempelajari dan mengajarkan akidah yang benar kepada anak didiknya, kepada keluarganya, kepada orang-orang terdekatnya. Dia melihat saudaranya melakukan kesyirikan tetapi tidak bisa menyampaikan, tidak mau menyampaikan, padahal dia tahu, atau tidak mau mempelajari ilmu agama, karena agama ini harus kita pelajari dan wajib untuk kita pelajari untuk bagaimana cara kita beribadah kepada Allah dengan benar, ya. Kan ini terjadi karena kebodohan terhadap akidah ini terjadi karena kurang perhatiannya, sehingga apa? Tumbuh generasi suatu negeri, suatu keluarga, generasi-generasi yang tidak mengenal akidah yang benar, dan juga tidak mengetahui yang baik, ya, yang buruk juga tidak mengetahui, yang benar juga tidak mengetahui.
Artinya akidah yang benar dia tidak mengetahui, akidah yang buruk juga tidak mengetahui, ya. Bahkan sampai ada yang berkeyakinan bahwasanya yang buruk tersebut adalah suatu kebaikan. Ini yang terjadi pada hari ini, ya. Yang hak sebagai suatu yang batil, dan yang batil dianggap sebagai yang hak. Kita lihat realita pada hari ini, ya, para santri semuanya. Maka Umar bin Khattab pernah berkata, ya, seperti yang ada Ustaz sampaikan di buku ini dalam catatan, kama qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, innama tunqadu ural Islam urwatan. Sesungguhnya ikatan simpul Islam akan pudar satu demi satu, urwatan, satu per satu. Idza nasha'a, kapan? Idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Kapan itu terjadi? Ya, manakala di dalam Islam itu sendiri terdapat orang-orang yang tumbuh hidup, ya, tanpa mengenal kejahilan. Maka ada suatu hadis yang menyebutkan, ya, bukan hadis, ya, mahfuzat, arabtu syarra la lisyarri lakin litawaqqihi wa man la ya'riful khaira minasyarri yaqa'u fihi. Ya, arabtu syarra, saya mempelajari suatu keburukan, mencari keburukan, mengetahui bagaimana keburukan tersebut, la lisyarri, bukan untuk melakukan keburukan tersebut, ya, lakin litawaqqihi, tetapi untuk menghindar darinya, supaya tidak terjerumus ke dalamnya. Wa man la ya'riful khaira, barang siapa yang tidak mengetahui kebaikan, wa man la ya'riful khaira minasyarri, barang siapa tak tahu kebaikan, keburukan, ya, yaqa'u fihi, maka dia akan terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Artinya dia tidak bisa membedakan mana yang batil, mana yang baik, ya, mana yang hak, sehingga apa yang disampaikan oleh seorang kiai yang ternyata itu salah, tetapi dia tak punya ilmu agama sedikit pun, sehingga dia menganggap itu suatu kebenaran, ya, suatu kebenaran. Itu yang keempat, ya, al-jahlu fil aqidah as-sahihah. Kemudian yang kelima, al-ghaflatu an tadabburi ayatillah al-kauniyati wa ayatillah al-qur'aniyati. Al-ghaflatu an tadabburi ayatillah, lalai, ya, terhadap tadabbur, ya, tadabbur itu merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terhampar al-kauniyah, ya, di jagat raya ini. Artinya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bentuk Allah adalah al-khaliq, ini Allah adalah al-khaliq, ya, bahwasanya alam semesta ini harus kita renungkan, siapa yang menciptakan, kok bisa seperti ini, itu Allah Subhanahu wa taala. Wa ayatillah al-qur'aniyah, ya, dan ayat-ayat Allah secara al-qur'aniyah, yaitu qur'aniyah maksudnya ayat-ayat yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, ya, melalui rasulnya tentang alam semesta ini. Bagaimana kita mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut? Agar apa? Agar semua yang kita lihat ini adalah kita yakin bahwasanya semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak sama dengan orang-orang barat sana yang mereka tak punya akidah yang benar. Mereka menyangka annaha min maqduril bashar, ya, bahwasanya apa yang ada di dunia ini adalah, ya, semata-mata tak ada yang menciptakan.
Ada yang mereka yu'azzimun al-bashar, ya, mengagung-agungkan manusia yang punya kekuasaan di muka bumi. Wa yudifuna hadhil maqtayan ila majhudi wa ihrai wahdah. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya apa yang mereka dapatkan dengan jerih payah mereka sendiri, ya, mereka menganggap itu jerih payah mereka sendiri. Kita lihat kama qala Qarun, ya, innama utitu ala ilmin indi. Saya mendapatkan harta yang banyak ini, kata kata Qarun, ala ilmin indi. Saya dapatkan berkat jerih payahku sendiri. Artinya menghilangkan zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki. Ya, Allah semuanya yang memberi, kita manusia ini hanya berusaha. Makanya kita harus mentadabbur, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, supaya yakin bahwasanya segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beribadah kepadanya, ya, supaya tidak melenceng akidah kita tersebut. Ya, kemudian yang ke-6 itu asbahal baitu fil ghalib khalian min at-tawjih as-salim. Asbahal baitu, ya. Asbahal baitu itu rumah, ya, asbaha rumah. Ya, kita lihat bagaimana fil ghalib, secara kebanyakan rumah-rumah tangga yang ada pada saat sekarang ini khalian, kosong, minat tawjih as-salim, kosong dari arahan-arahan yang benar tentang akidah. Ya, arahan-arahan yang benar tentang akidah. Orang tua kita kebanyakan mereka lebih menasihati anaknya untuk belajar, bahkan memprivatkan tentang pelajaran-pelajaran yang memanfaatkan mereka ketika di dunia, tetapi lupa memprivatkan anaknya atau menasihati anaknya, memberikan ilmu kepada anaknya tentang akidah yang benar. Ya, karena menganggap sepele, padahal akidah, bagaimana Rasulullah SAW begitu lama menyampaikan tentang akidah ini di Mekah tatkala pertama kali menyampaikan dakwanya. Selama 14 tahun lamanya Rasulullah SAW menyampaikan dakwah tentang akidah ini. Kita, ya, orang tua kita mungkin keterbatasan ilmunya, tetapi kita yang, ya, mungkin para santri yang nantinya punya keluarga harus menyampaikan, dan ini adalah hal yang paling penting, ya, ketika kita menyampaikan tentang akidah kepada keluarga kita, kepada kerabat kita. Karena apa? Karena kalau seandainya kita tidak sampaikan, maka itu adalah salah satu tanda anak-anak keluarga kita akan jauh dari akidah yang benar, ya, jauh dari akidah yang benar. Karena pada umumnya rumah tangga yang saat sekarang ini kosong dari pengarahan akidah yang benar. Ya, kata Nabi SAW, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Kullu mauludin, setiap bayi, maulud, setiap orang yang lahir, yaitu bayi, yuladu 'alal fitrah, ya, dilahirkan di atas fitrah. Artinya fitrah itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maukah dia dilahirkan dari kalangan orang kafir, maukah di kalangan orang Yahudi, maukah di kalangan orang Nasrani, maukah dari kalangan orang-orang Majusi dan orang yang tak punya agama sekalipun, dia lahir di sana, tetapi pada awalnya dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu, kapan akidahnya akan berubah? Yaitu orang tuanya. Peran yang paling penting adalah abawahu, orang tuanya, bapaknya, ibunya. Kalau seandainya abawahu yuhawwidanihi, ya,
fa abawahu yuhawidani, maka kedua orang tuanya yang kemudian membuatnya menjadi orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang Majusi. Maka peranan orang tua yang paling besar untuk mengarahkan anaknya untuk berakidah yang benar. Karena pada dasarnya anak dilahirkan itu dalam keadaan mentauhidkan Allah, orang tua hanya sekedar mengarahkan sebetulnya. Makanya ketika anak kecil, kalau seandainya kita sampaikan Aina Allah, maka dia secara otomatis akan melihat ke langit, akan melihat ke langit. Nah, itu tandanya bahwasanya fitrahnya manusia itu mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam rahim Allah Subhanahu wa taala sudah menitipkan malaikat di sana untuk menjaga, ya, memberikan takdir dan lain sebagainya, yang mengurusi segala apa yang dibutuhkan di dalam rahim tadi, itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat untuk menjaganya. Itu yang keenam. Jadi asbahal baitu fil ghaib, kurangnya ya orang tua menyampaikan ya akidah yang benar kepada anak didiknya, kepada keluarganya, ya anak bukan anak didik ya, kepada anaknya, kepada istrinya, menyampaikan akidah yang benar sehingga anaknya jauh daripada akidah yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir adalah ihjamu wasailit ta'limi wal i'lami an adai muhimmatiha, ya. Wasail ta'lim, ihjamu itu enggan, wasail ta'lim itu artinya media, wal i'lam itu juga media, an adai muhimmatihima, ya, media informasi, memberikan perhatian yang cukup terhadap pendidikan sebetulnya, ya. Peranan media, ya, peranan media informasi itu sangat penting untuk supaya bagaimana akidah seseorang itu bisa selamat. Kenapa? Karena kita lihat pada hari ini, kita lihat media televisi, radio, ya, dan lain sebagainya, HP, ya. Terutama televisi itu menayangkan berbagai macam kesyirikan. Adalah orang bisa terbang, adalah orang ada hantu, ya, itu semua merusak akidah anak, ya. Padahal tugas yang paling penting media itu adalah menyampaikan ilmu, menyampaikan akidah yang benar sebetulnya. Tapi alhamdulillah pada hari ini ya kita lihat sudah ada sebagian media-media, ya, televisi yang bermanhaj, yang benar, yang menyampaikan dakwahnya. Alhamdulillah, walaupun belum belum bisa terjangkau oleh semua kalangan, tapi alhamdulillah kita bisa melihat bagaimana peranan dakwah tersebut sangat penting, ya, media, karena bisa dijangkau oleh semua kalangan, ya. Televisi yang kita lihat pada saat ini menyampaikan memberikan film-film yang tidak bermanfaat, bahkan film tersebut menyelewengkan, merubah akidah seseorang, ya, bahkan merubah akidah seseorang. Itu yang ketujuh, ya. Karena televisi tadi mereka hanya, yang paling pertama kali yang mereka inginkan adalah materi, hiburan semata, tidak memperhatikan hal-hal yang dapat merusak moral, ya, merusak akidah, ya. Padahal tujuannya bagaimana akidah itu bisa tertanamkan kepada diri seorang, tapi malah mengikis akidah tersebut,
ya, mengikis akidah dari jiwa seseorang dengan pemahaman-pemahaman yang salah, sehingga banyak aliran-aliran yang sesat. Ya, di sini maka muncullah generasi-generasi yang yang rusak, yang mereka tidak tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang baik, mana yang buruk. Itu 7 poin ya tentang bagaimana sebab penyimpangan seseorang dari akidah yang benar. Kemudian yang terakhir, subulit tawaqi min hadza al-inhiraf. Cara untuk menanggulangi penyimpangan ini. Ya. Yang pertama adalah ar-ruju' ila kitabillahi azza wa jalla wa ila sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kembali lagi akidah yang sudah rusak tadi, kita pelajari lagi ilmu agama, ilmu Allah Subhanahu wa taala yang benar, dan kembali lagi kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam litalaqqi al-aqidah, ya, supaya apa? Supaya kita menjadi berpegang teguh kepada akidah yang benar. Ya, sebagaimana para salafus saleh yang mana mereka mengambil akidah mereka dari keduanya, dari yang Ustaz sebutkan kemarin, dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka tidak tersesat. Hanya dua saja, ya, tidak akan tersesat selama-lamanya, karena tidak akan dapat memperbaiki, ya, umat ini kecuali apa yang telah diperbaiki oleh umat-umat terdahulu, ya. Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak bisa ar-ruju' ila kitabillahi azza wa jalla. Kemudian yang kedua, al-inayatu bitadrisil aqidah as-sahihah. Inayah itu yang memberikan perhatian yang lebih bitadrisil aqidah as-sahihah. Ini sebetulnya di dunia pendidikan harus ada perhatian yang lebih tentang akidah ini di dalam sekolah-sekolah. Kita lihat di sekolah di luar sana, terutama madrasah-madrasah umum, itu mereka sekarang pelajaran agama makin dikurangi, apalagi tentang akidah. Tidak ada membahas khusus tentang akidah, sehingga rusaklah akidah-akidah umat Islam, generasi-generasi muda pada saat ini. Sebetulnya harus ada perhatian yang lebih, ya, memberikan jam pelajaran yang cukup, gitu kan, yang banyak tentang ini, ya, serta selalu mengadakan evaluasi yang sangat ketat dalam menyajikan materi-materi tentang akidah tersebut. Kemudian yang ketiga, an tuqarrara dirasatul kutub as-salafiyyati as-safiyati, ya. Harus ada muqarrar, artinya ada buku tetap, ya, buku-buku tetap, buku-buku kitab-kitab salaf orang-orang terdahulu yang bersih dari penyimpangan-penyimpangan, ya, isinya bersih dari penyimpangan-penyimpangan. Harus disaring bukunya, ini buku siapa, pengarangnya siapa, manhajnya siapa, ya, manhajnya manhaj apa. Harus seperti itu, tuqarrar, sehingga sebuah sekolah itu atau sebuah wadah untuk tempat belajar kita tersebut harus jauh dari penyimpangan-penyimpangan buku-buku yang menyimpang, ya, bersih dari materi pelajaran-pelajaran yang isinya menyimpang, ya. Maka harus dijauhkan semua kitab-kitab kelompok-kelompok yang menyeleweng, karena supaya tidak terjadi penyelewengan akidah tadi. Kemudian yang terakhir, qiyamu du'at al-muslihin, ya, qiyamu du'atin muslihin, qiyami du'atin muslihin.
yaitu menyebarnya para dai. Ya, hari ini kita lihat bagaimana asatis orang dakwah salaf ini sudah sampai ke penjuru kampung dengan menyampaikan dakwah yang benar, akidah yang benar. Jadi menyebarnya para dai yang meluruskan akidah umat Islam, yaitu dengan mengajarkan akidah salaf serta menolak seluruh akidah yang batil. Qiyamu du'ati muslihin, menyebarnya para dai para dai muslihin yujaddiduna linnas, yang memperbarui akidah yang sudah sesat tadi, diberikan akidah pemahaman akidah yang benar, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ketika beliau berdakwah di kalangan umat manusia pada saat itu sudah jauh dari akidah yang benar. Akhirnya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berjuang dengan sekuat tenaga, berjuang dengan jiwa raganya sampai beliau mendapatkan hasil yang pada saat ini kita juga merasakannya. Salah satu perjuangan yang beliau lakukan ketika mendakwahkan akidah yang pada saat itu orang tak sanggup untuk menyampaikan akidah karena fokus orang tersebut, para dai, para ulama pada waktu itu hanya sekedar fikih saja. Mudah-mudahan kita terjauhkan dengan mengetahui apa saja penyebab seorang menyimpang, bagaimana kita bisa keluar dari penyimpangan tersebut. Mudah-mudahan kita juga bisa terjauhkan dari apa yang kita sampaikan pada hari ini, yaitu menyimpang dari akidah yang benar. Mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.